susu. Ini udah direkam ini. Oh udah. Udah. Ini nih, guys. Kita episode keberapa ini? Episode 4 ya, kalau nggak salah. Nah ini orangnya bukan tamu ya, narasumber kali ini. Dari dulu gue pengen ngundang kan. Gue penasaran banget sih, soalnya gue kan tipenya otodidak ya. Nah yang ini dari sudut pandang lain nih. Coba perkenalkan dulu diri Anda, saudara. Halo semuanya, saya Rial. Apa kabar? Lu dipanggilnya emang Rial? Rial. Nama panjang lu kan Rial Nur. Ada yang manggil lu Nur nggak? Ada sih dulu guru-guru manggilnya. Gue bingung manggil lu tuh Nur apa Rial gitu. Rial. Nama panjang gue sebenarnya Hijrial Aswidin Nur. Tapi panggilannya Rial. Asih. Nih gue tuh penasaran banget kan ya. Nah tadi yang gue lihat tadi yang gue sampein di awal kan. Ya. Gue tuh otodidak nih kan. Terus kayak ya lama lah belajarnya kan. Nah gue pengen banget dapet point of view dari lu. Katanya lu makan bangku ya kalau makan bangku sekolahan intinya gitu. Oke. Ya sekolahan parfum tentunya ya. Okay. Nah itu boleh dong. Oke. Jadi lu waktu itu kenapa milih sekolah parfum? Kenapa bisa kecemplung di situ? Gitu? Kenapa parfum gitu ya? Kenapa parfum lah? Karena gini, setiap kali gue bertanya ke orang-orang, parfum menurut Anda itu apa? Jawaban mereka berbeda-beda. Wih. Jadi kalau misalkan saya nanya ke Bang Iman, saya nanya ke teman-teman yang lain, dari 10 orang, maka jawabannya 10 jawaban yang berbeda-beda. Itu yang membuat saya tertarik dengan perfume. Berbeda dengan topi misalnya. Kenapa pakai topi ya? Ya itu punya adalah tolak ukurnya gitu jawabannya. Tapi kalau perfume itu kayak nggak ada tolak ukur jawabannya karena setiap orang punya jawaban yang subjektif yang berbeda-beda. Dan itu yang membuat saya alasan utama saya untuk gue terjun ke dunia perfumer. Tapi dari elunya sendiri waktu kecil misalnya ada nggak sih kayak kesenggol nih tentang parfum atau misalnya? Jujur sebenarnya nggak ada sama sekali. Dan minat perfume itu memang muncul ketika dihadapkan oleh tantangan-tantangan yang menurut gue pribadi ini harus ada jawaban the ultimate answer, dan ternyata memang sampai saat ini tuh nggak ada. Iya sampai kan? Saat ini tuh nggak ada jawaban pasti tentang parfum itu apa. Itu kira-kira. Menarik. Oke, itu filosofi awalnya filosofi awalnya betul. Terus lu waktu itu umur berapa tuh mau belajar parfum kayak gitu tuh? Nah, jadi gue dulu bandel. Jadi kuliah sempat. Kayaknya tau banget itu bandel ya. Kuliah gue sempat DO. Oke. Gua itu dulu ngambil apa di DO itu? Di salah satu kampus swasta di Bandung. Teknik engineering untuk bagian elektro. Jadi nggak jauh-jauh dari sains sih. Yeah. Cuma sempat di drop out. Itu kenapa DO-nya nih? karena kayaknya nggak ada interest, nggak ada passion di situ ya. Nggak ada passion. Gitu sih. Tujuannya kayaknya hanya untuk membahagiakan orang tua, tapi kayaknya salah. Jadi dipilihin sama orang tua. Menjadi pilihan. Dan ternyata nggak cocok. Kemudian kuliah lagi tuh, ambil psikologi. Psikologi. Berarti ini psikologi. Beda lagi nih. Belum masuk. Ini dari awal banget nih kan. Dari awal masih banyak. Kita masih sejam ke depan. Nah, terus setelah itu gue tuh udah mau selesai waktu itu. Terus baca-baca ada artikel waktu itu dari kalau nggak salah ingat ya, dari Nez, ada majalah perfume dulu namanya Nez. Sampai sekarang sih masih ada, tapi mereka itu udah keluaran luar atau Prancis. Keluaran Prancis. Di situ ada cerita tentang Mandy Aftel. Jadi Mandy Aftel ini ternyata beliau ini merupakan perfumer, natural perfumer, tapi latar belakangnya psikologi. Nah, dari situ kayak wah ada nih ternyata yang lain juga nih gitu. Dan dari situ terinspirasi. Awalnya memang jujur ya, di perfume ini coba-coba. Serius. Ya, jadi sebelum lo ke sekolah parfum, lu coba-coba dulu. Coba-coba dulu artinya
gini, kalau kalau kita kan biasanya kalau kita itu biasanya mengevaluasi diri kita itu kan kurang lebih setahun ya. Kira-kira kalau dalam setahun ini kalau memang bener ini jalannya ya disinilah jalannya. Jadi gue selalu pakai prinsip itu, prinsip yang bukan artinya selalu mencoba-coba, tapi kayaknya kalaupun kita mencoba sesuatu kita harus ada rentang tegang waktunya gitu lah. Kasih diri kita waktu buat belajar. Untuk belajar berkembang. Kalau memang nggak ini ya berpindah lagi. Iya, gue juga gitu. Iya. Nah pada suatu saat memang waktu itu, jadi mungkin disclaimer dulu ya bahwa mungkin teman-teman menganggap saya ini lulusan universitas perfumery gitu-gitu. Enggak, saya bukan lulusan universitas dari seperti kayak teman-teman yang sudah bekerja di fragrance house. Saya mengambil jalur tempuh pendidikan perfumery yang sifatnya itu seperti diploma gitu, Bang. Bukan yang kuliah sarjana gitu, enggak, bukan. Jadi saya mau meluruskan itu dulu. Jadi saya kalau di Indonesia tuh maksudnya D berapa tuh? Kan D3. D3. Iya. Jadi ya stratanya bener-bener ya, tapi stratanya bukan sarjana, maksudnya bukan sarjana S1 dan S2, bukan yang kayak kita sekolah ke ISIPKA gitu atau kita sekolah ke Givaudan School, enggak sejauh itu sebenarnya. Oke, lanjut. Nah, tapi pertama kali tadi saya belum tuh dari psikologi selesai enggak? Selesai. Akhirnya selesai. Akhirnya selesai karena kalau saya waktu itu kenapa lebih berani ya? Karena waktu itu sempat ke salah satu museum lah yang ada di Toronto waktu itu, di Kanada. Terus di situ ada di museum itu ada tulisan di dinding gede. Apa kan? Bikin penasaran aja. Tulisannya itu there is no history other than the history of mankind. Tidak ada sejarah melainkan sejarah umat manusia. Nah dari situ gue berpikir bahwa kalau kita mau maju ya yang kita investasikan itu adalah diri kita dulu. Bener banget lagi. Iya. Karena apapun sejarahnya ya semuanya berkaitan tentang sejarah umat manusia. Iya bener. Nah, tapi gue masih belum nyambung nih. Nah dari situ, coba. Dari situ udah mulai sensasi nekat. Sensasi nekat itu bukan teman-teman. Itu bukan bandel sih sebenarnya menurut gue, karena lagi self explore aja nggak sih? Self explore betul. Sensasi nekat. Waktu itu tuh umur berapa by the way? 23. Oke, 23. Nah itu udah lulus umur 23. Iya. Terus lu nekat buat coba ke perfumery. Ya. Nekat ke perfumery. Tapi lu nggak ada orang atau siapapun atau apapun yang influence lu untuk coba dong parfum atau kayak gimana gitu? Nggak ada. Bener-bener point blank. Out of nowhere. Point blank. Itu baru nekat sih menurut gua. Nggak ada trigger sama sekali. Oke. Nggak ada filosofi yang wah banget gitu, kayak bunga yang apa nggak ada. Random. Terus dari situ lu misalnya nih udah memutuskan untuk parfum nih pokoknya ya intinya. Terus lu daripada otodidak nih kayak gue, lu memutuskan untuk sekolah gitu. Betul, gue memutuskan untuk mencari guru. Karena kembali lagi gue pengen benar-benar investasi di ilmu yang gue rasa kalau gue sendiri sepertinya gue butuh teman lah ya, butuh konsultasi, butuh bimbingan. Sehingga itu pentingnya guru buat kita belajar perfumery. Kalau rival, punya nggak rival? Soalnya kalau kata anim gitu ya, biar orangnya makin jago itu mesti lihat rivalnya kayak Son Goku sama Vegeta, Sasuke sama Naruto. Iya sih. Jadi dia makin berkembangnya makin pesat gitu maksud gue. Rival terbesar itu diri gue sendiri sih. Serius. Sedap banget. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena kesalahan pertama gue belajar perfumery itu selalu coba deh. Kayak misalkan punya beberapa raw material, udah coba dulu masukin.
sampai nggak jadi nggak apa-apa. Dan itu alasan gue memutuskan kenapa gue berguru. Oke. Ya kalau menurut gue juga dulu emang banyak sih raw material yang kebuang sih. Iya. Itu juga sayang banget kan karena ya duit. Gitu. Iya, nilai ekonominya cukup besar, kemudian waktu dan ya gitulah. Jadinya mulai belajar. Pertama belajar dulu di Perfumers World. Nah di Perfumers itu World website itu bukan? Iya betul. Iya. Nah Perfumers World itu dulu sangat sistematis dan sangat bisa dibilang tempat belajar yang sangat direkomendasikan untuk ukuran Asia waktu itu ya, karena memang mereka punya pembelajaran yang unik, yang sudut pandangnya yang cukup berbeda dari yang Prancis dan lain-lain, sehingga waktu itu gue coba untuk belajar ke sana. Dan cukup disayangkan saat ini mereka sudah tidak fokus ke pembelajaran. Mereka sekarang lebih fokus ke pembuatan raw material. Mungkin kurang cuan kali kan. Ya, bisa jadi. Itu alasan pertama. Alasan kedua sebenarnya karena Steven Dothwaite, kepala Capsec-nya gitu, udah stroke, jadi udah nggak bisa ngajar lagi. Jadi motornya udah nggak ini ya. Jadi beliau saat ini mengundurkan diri dari dunia permentoran. Itu statement beliau seperti itu karena alasan kesehatan. Ini tapi itu kayaknya masih kayak studi kitnya itu masih bisa ya dibeli atau apa gitu. Masih bisa dan masih bisa ke sana sebenarnya. Tapi kalau di sana itu nggak seperti zaman kami dulu belajar yang di sana tuh di mana nih di sana? Di Bangkok. Oh, di Bangkok. Iya. Di Don Mueang. Ntar gue googling abis ini. Iya. Silakan di googling. Pokoknya tapi emang itunya kalau di Google Perfumer World. Iya. Perfume World. Perfumers World. Oke. Belajar di sana dan sempat magang di laboratoriumnya juga. Jadi as in kayak bener-bener ya sekolah yang bukan universitas gitu, yang mungkin bisa ya kayak dibilang tantangannya cukup besar dan punya tantangan yang kejadian-kejadian yang unik, tapi banyak banget pengalaman sih yang bisa diambil di Perfumers World pada saat itu. Jadi kalau dibilang kalau ini Perfumer World tuh kayak apa ya, kayak kelas swasta atau apa? Iya, bisa dibilang seperti swasta gitu. Iya, lab swasta, tapi bisa ada internship. Betul seperti itu. Tapi mereka sendiri ngeluarin kayak ini nggak sih, kayak sertifikat atau apa? Ada mereka punya sertifikat sendiri. Sebab di dunia perfumery suara mereka cukup besar. Mengapa? Karena mereka salah satu produsen raw material. Iya. Pertama kali belajar juga arahnya tuh ke sana mulu, kalau nggak perfumer apprentice, kalau nggak itu iya, gitu kan. Untuk supply raw materialnya. Iya, betul. Nah itu oke gitu. Dan setelah itu gue mencoba memberanikan diri lagi untuk belajar ke US. Wow, ini banyak duit. Nekatnya sampai jauh anjir modalnya. Lanjut di US, lu udah tahu belum kalau ke US-nya tuh mau kemana, terus atau mau ngapain di situ? Udah planningnya, udah study dan udah kontak-kontakan juga sama tempat belajarnya yang namanya The Institute for Art and Olfaction. Olfactory, bukan? Iya, Institute for Art and Olfaction. Keren juga namanya kalau bahasa Inggris ya. Iya. Olfactory itu kalau bahasa Indonesia apa sih kan? Penciuman. Jadi kayak kalau bahasa Indonesia tuh kayak wah, kok kayak rated R nih. Iya. Nah tapi lu study misalnya sebelum kesana lu udah pelajarin dulu dong, maksudnya biayanya berapa, terus biaya hidupnya gitu-gitu. Pelajarin. Waktu itu saya mencoba untuk mengambil intensif kelas mereka yang bisa dikatakan kalau nggak salah ingat ya kurang lebih 8 bulan belajarnya. Tapi kalau dari segi keluarga tuh ngedukung nggak sih kayak gitu-gitu? Ngedukung sih, mereka ngedukung sih karena enak nih melihat gue serius. Oke. Jadi ya buat teman-teman yang mau nekat, coba lebih serius gitu, nekatnya. Jangan setengah-setengah kalau nekat. Iya. Kecemplung dah tuh. Nah di situ tuh biasanya nih kan, lo diperkenalkan di mana-mana lulusan apa? Itu tersebut lah, maksudnya
D3 atau D3-nya itu ya. Ya kurang lebih lah. Nah, Something like itu, that. nah ini gue penasaran banget nih yang gue mungkin banyak teman-teman juga yang nggak pernah punya kesempatan mungkin ya dapat pendidikan formal di parfum gitu. Kalau wah gila itu jarang banget sih Gan. Ya. Nah lu cerita dong lebih detail lagi dong. Gue penasaran banget. Jadi sebenarnya perfumery as in sebagai tempat kita belajar atau bereksplorasi diri dengan perfumery yang kita otodidak dari diri kita sendiri itu memang banyak memiliki perbedaan yang cukup jauh dari segi bukan dari segi pengetahuan tapi sebenarnya lebih kepada dari segi apa yang nggak boleh. Jadi kayak misalnya kita mau membuat sebuah aroma, sebenarnya membuat sebuah aroma tertentu itu bisa dari sudut pandang mana saja. Cuma tujuan kita belajar itu untuk menghindari apa yang nggak boleh. Ibarat kalau ada kita buka Google Maps gitu ya mungkin teman-teman kalau misalkan mau bepergian kan ada pilihan rute tuh. Betul. Nah, betul. nanti diarahkan. Jangan lewat sini ya, jangan lewat sini. Nah, itu sebenarnya salah satu tujuan di dalam kita belajar. Apa yang membedakan seorang yang otodidak dengan orang yang sudah pernah menempuh pendidikan. Itu perbedaannya. Tapi kalau dari segi taste, dari segi kreativitas, ya gak bisa dibedakan sebenarnya. Maksudnya sama saja. Outputnya juga akan mengejar sesuatu yang estetik. Namun mencari arahnya itu yang satu menemukan arah sendiri, yang satu sudah diberitahu jangan lewat sini ya. Kalau misalkan mau ke rumah Bang Iman, lewatnya lewat ini gitu. Jangan lewat tol yang lain gitu. Iya udah mahal. Udah mahal. Muter sama aja nyampenya. Itu ya gitu ya. Oh. Tapi kalau lu bandingin nih ya sama ini belum beres nih pokoknya. Kalau lu bandingin dengan perfumer yang otodidak gitu, itu bedanya apa gitu? Ya kan pasti ada bedanya dong, maksudnya secara metode kah, secara apa gitu? Dari metodologi sudah jelas berbeda. Terus kedua dari segi bukan segi kreativitas ya, tapi dari segi mungkin kalau kita belajar di luar itu lebih didisiplinin. Ada standar sendiri nggak waktu di sana diajarin? Oh pokoknya kalau nyatet apa formula tuh harus gini. Salah satu pembelajaran yang apa ya, yang bisa saya bilang cukup menguras tenaga dan pikiran itu adalah mengikuti style perfumer. Jadi kita itu akan diajarin gayanya Elena itu kayak gini ya, gayanya Gaultier itu seperti ini ya gitu. Wah enak itu mah, kita malah kagak tahu gayanya gimana. jadi kita memang kita akan diberikan insight, diberikan apa namanya referensi yang dalam. Kalau membuat sebuah aroma dilihat dari sudut pandang ini beserta referensinya. Jadi kayak misalkan membuat aroma apel kalau seandainya Elena yang bikin apel bakal begini. Kalau misalkan ini bikin ini sampai beberapa perfumer dan kita mengikuti jejaknya. Salah satu tujuan dari pembelajaran itu agar kita menemukan jalan kita sendiri. Itu maksudnya. Itu kayak bukan mencontoh, bukan. Ibaratnya kalau kayak musik, lu mau mainin belajar musik jazz, iya. Ikutinnya mentornya ini gitu kan. Iya. Buat punk apa gitu-gitu. Iya. Ibarat kalau di musik ya misalnya kita harus tahu dulu sebuah genre musik itu seperti apa, sampai kita benar-benar puas selesai dan kita bisa menemukan genre kita sendiri gitu kira-kira. Wah gila. Gue langsung speechless. Terus apa lagi yang diajarin di sana kan? Banyak sih, artinya mungkin ada beberapa istilah-istilah yang mungkin sulit ditemukan di Google ya. Kayak misalnya istilah fauvism. What is terus deconstruction. Deconstruction gue tahu. Ya, Oke. Deconstruction itu yang aliran gue banget tuh. Ya, yang mempelopori deconstruction itu kan Octavian Koivan. Oh, tapi kalau di arsitektural atau tuh ada namanya Frank Gehry. Ya pokoknya beda-beda ya. Pokoknya di dunia parfum tadi namanya siapa tuh? Octavian. Beliau legend sih. Legend. Namanya nggak jarang didengar, tapi beliau itu gurunya guru. Gitu. Sama nggak nih? Misalnya di arsitektural sama di apa?
tadi di perfumery, desconstructism itu menurut perfumery itu apa gitu? Kalau menurut Octavian, Kalau menurut dia ya. kalau menurut Octavian itu kita nge-buildnya lalu dikerucutkan menjadi tema tertentu. Habis itu dipisah secara faset itu aspeknya. Kemudian setelah aspeknya dipisah, nanti kalau mau bikin lagi diganti si aspeknya itu dengan komposisi yang kurang lebih sama tapi raw material yang berbeda, kurang lebih kayak gitu. Itu deconstruction kalau versi Octavian. I see. Beda ya sama arsitektur. Kalau arsitektur kan balik lagi nih ke masalah fungsi atau apa, terus dia juga ya gue nggak tahu juga sih sebenarnya, udah lama banget ini nggak ngikutin arsitektur. Cuman gue nangkep gue kenapa sebut gue sendiri pakai desconstructism sebenarnya dari awal. Misalnya wangi bunga nih, bunga mawar gitu, biasanya tuh gue pecah lagi tuh si molekul apa yang membuat bunga mawar itu ya menjadi bunga mawar gitu kan. Terus baru dari situ gue rubah karakteristiknya si bunga mawar itu. Makanya sekarang gue lagi project bikin rose, taif rose gitu kan, beda tuh. Mawarnya lebih tajam, lebih pedes atau kayak gimana gitu. Nah itu sama, jadi kayak dari dulu dari mawar itu dipisah-pisah. Nah itu berarti beda banget dong, bukan? Enggak juga. Bener, tapi belum full jalan. Nah, itu udah 50%. Oke. Artinya kalau cara kita membuat mawar dari misalkan 4 raw material, itu kan di permainan rasio dan lain-lain. Iya, betul. Nah, kalau di construction versi Octavian itu dia bukan hanya membuat mawar, tapi membuat floral yang lain dengan aroma, dengan raw material yang sama, tapi beberapa komponennya diubah. Ada yang satu dieliminasi diganti, ada yang 2 dieliminasi lalu diganti. Ibaratnya kalau lebih luas. Ya, kalau dari tadi mungkin bisa dapat dari satu mawar itu nanti outputnya jadi bangke gitu. Jadi bukan bangke, bisa, bangke tapi bangkwet gitu. Iya, atau bangkwet maksudnya banyak bunga lain gitu kan. Iya, banyak bunga lain. Begitu. Udah sebenarnya sih kurang lebih sama ya. Cuma kalau versi Octavian dia lebih lengkap, lebih full. Iya dong, dia udah ahlinya. Terus apalagi kan gue banyak banget itu teori-teori tersebut diajarkan di sana. Iya, dibahas. Dan sebenarnya yang namanya teori bersifat teori ya. Terkadang tidak begitu praktikal. Tapi itu perlu kita pelajari karena terkadang kita terbatas sama raw material. Misalkan tiba-tiba waduh nggak ada ini, kira-kira gue mesti ngapain nih kalau nggak ada. Nah itu bisa dipakai deconstruction metode deconstruction punyanya Octavian. Iya. Kemudian ada juga genrenya Octavian itu dia tentang fauvism. Jadi fauvism itu kayak menyamakan fragrance dengan color, dengan warna. Dan itu yang kami ajarkan di tempat gue yang merintis di akademi. Gitu. Ntar kita bahas dulu. Tapi yang ini dulu nih, belum selesai nih sekolahnya. Gue juga jadi sekolah gratis kan. Nah, setelah itu yang paling menarik sebenarnya dari Perfumers World itu yang diajarkan itu adalah metode function ya. Artinya metode function itu bagaimana sebuah material itu tidak dilihat dari seberapa kuat aromanya, tapi dilihat dari seberapa berpengaruhnya aroma tersebut atau bahan tersebut. Jadi terlepas aroma tersebut strong atau tidak strong, yang lebih difokuskan itu seberapa berpengaruh dia terhadap aroma. Kalau pembagian antara base atau mungkin bukan base ya, berarti bilangnya lebih kayak fixatifnya kah atau si modifiernya kah gitu, itu maksudnya yang kayak gitu? Ada. Istilah itu ada, tapi tidak sama dengan istilah pada umumnya. Yang misalkan fixatif itu lebih tahan lama dan sebagainya. Fixatif itu lebih tahan lama, modifier itu mengubah arah aroma dan sebagainya. Enggak. Definisinya cukup jauh berbeda sih. Karena definisi modifier, kemudian fixatif, kemudian blender dan sebagainya itu definisi yang bersifat matematis, bersifat angka.
Jadi dia berdasarkan angka. Jadi kalau dia begini, angkanya sekian, dia masuknya kategori modifier. Dia kalau angkanya sekian, dia masuknya kategori veksasi. Jadi tidak dilihat dari. Kalau ini lebih cenderung kayak apa tadi? Ya udah fungsinya ya sebenarnya. Bukan fungsi. Jadi function tuh beda sama fungsi. Ya, Function jadi yang dimaksud function itu adalah nilai numeral matematika, bukan fungsi. Jadi function method itu adalah metode menganalisa suatu bahan baku berdasarkan interaksinya, berdasarkan nilai matematikanya. Wah, itu tuh yang nggak bisa didapat. Kita nggak tahu interaksi antar molekul, antar raw material. Nah itu sih emang kalau yang otodidak yang nyoba-nyoba sendiri ya kan ya. Iya itu mesti jalan ninjanya mesti kencang gitu. Iya. Sama modalnya kan. Banyak banget itu yang udah kebuang-buang. Ini kenapa jadi bau jamu gitu kan? Iya. Kayak gitu-gitu, padahal udah kayak nggak ada tuh yang jamu-jamuan, nggak ada yang pakai spice, nggak ada yang pakai apa, jadi ujung-ujungnya kok jadi bawa jamu ya udah buang gitu. Buang dan sebagainya. Jadi banyak pengorbanan sebenarnya di dunia perfumery ini, banyak pengorbanan. Research and development-nya mungkin kalau ikut ke kalau menempuh jalur pendidikan formal di itu tadi ya kita tuh udah diajarin lewat mana ini supaya kita jangan sampai buang-buang raw material juga yang banyak-banyak gitu kan. Karena begini, membuat perfume ini kata mentor saya ya, membuat perfume ini kita itu tidak bisa pakai template yang sama. Jadi setiap kita berkarya itu usahakan start, reset, new. Ketika kita sudah mampu di titik itu, sudah bisa dikatakan sebagai perfumer yang seorang pencipta kreator yang sudah di level yang sudah cukup tinggi. Artinya begini, misalkan mau bikin parfum A, B, C, itu nggak dari template yang sama, tapi mulai dari berfokus dari entah dari temanya untuk yang A, B, jadi approachment-nya atau sudut pandang pendekatan metodologinya itu setiap karya atau setiap kreasi itu berbeda-beda. Karena memang nggak bisa disamakan. Jadi tips buat teman-teman yang mau belajar perfume, usahakan setiap membuat parfum itu selalu kosongin dulu gitu. Kosongin maksudnya jangan kosongin pikirannya nggak mungkin dong. Bukan kosongin pikiran tapi seperti kalau mau ngelukis itu kayak mulai dari kanvas. Biasanya kan kalau mau misalnya kanvasnya masih kosong tapi kan kita sendiri udah ada inspirasi, nanti gue mau bikin ke arah sini gitu. Itu pengaruh nggak? Atau biarin aja beneran dari itu? Beneran dari kanvas karena misalnya nih kita minggu kemarin bikin white floral dengan approachment metode yang sama. Kemudian minggu depan kita mau bikin woody. Nah itu tuh nggak bisa sama, sudut pandangnya nggak bisa disamain. Kita harus riset kembali dari nol. Jadi perfumer itu sebenarnya jago riset. Iya, kalau nggak riset kita kayak nggak punya ini juga ya, nggak punya keahlian lah kita bilangnya lah gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, artinya begini, kesimpulannya bahwa kalau mau membuat sebuah karya itu memang harus benar-benar dari kanvas yang nol, tidak berdasarkan template A, B, C, dan D. Itu bisa dipelajari, tapi itu bukan menjadi patokan. Ya tergantung si orangnya itu enaknya atau enaknya lagi. Misalnya enaknya mau pakai metode mana? Kalau misalnya nih kan di kalau tadi nyebutnya kanvas kan. Nah di beberapa pelukis yang pinggir jalan mungkin atau di yang itu misalnya 1 bulan dia ngelukis tetap dari kanvas yang kosong, tapi misalnya lagi temanya tema bikin orang gitu atau pemandangan kan. Berarti misalnya kayak untuk satu tadi gue maksudnya gimana ya tuh, jadi berarti gini, tolong di ituin sensei. berarti sepertinya kita ada lost in translation tentang apa itu metode. Metode itu cara kan sebenarnya, bukan? Enggak juga. Oh, beda lagi nih. Enggak juga. Oke. Jadi saya kasih jabaran, metode itu ada 3. Metode itu ada 3. Oke. Metode itu terkadang dimulai dari sesuatu yang dari tidak ada menjadi ada. Oke. Yang kedua, terkadang cara random itulah metodenya. Dan yang ketiga, mulainya dari pertengahan
lalu dilanjutkan berdasarkan pengalaman. Tiga tahap metode. Definisi metode itu sendiri. Nih, Jadi kalau bisa dilihat gue bingung. Mungkin teman-teman yang lain juga pasti bingung ya. Enggak, jadi begini. Gimana? Mungkin teman-teman akan berpikir metode itu seperti kendaraan. Oke, ya benar-benar. Lebih ya oke. Nah, tapi Kalau sebenarnya itu lebih bukan. masuk sih ke gua. Tapi itu sebenarnya tidak serta-merta seperti kendaraan. Oke. Karena terkadang jalur random yang kita masukin tetes-tetesin, kita gini-gini itu terkadang sudah itu metodenya. Oh, lebih cocok. Mungkin ada yang cocok dengan itu gitu. Iya. Ada juga yang metodenya itu mulainya dari tema parfumnya, lalu kemudian dia kembangkan dari apa yang dia start dari awal. Kalau ini gue Ada yang seperti itu. Iya. Kemudian ada juga metode yang dia berdasarkan pengalaman atau instingnya dia tentang kira-kira kalau aroma ini atau bahan ini ketemu dengan bahan yang lain itu akan menjadi aroma seperti apa berdasarkan trial. Dan Jadi pengalaman dia. Iya. Oh, ini Roja banget nih Roja. Jadi kesimpulannya nih ya, Iya. metode itu tidak terbatas. Gila ini nggak bisa didapat di otodidak. Kalau kata Steven dulu ada Steven siapa nih? Steven Dothwaite, Oke. capsecnya di Perfumers Oke. World. Ada waktu pertemuan keberapa tuh lupa. Kemudian ada kalau nggak salah ada student dari Vietnam kalau nggak salah nanya ke beliau. Ada berapa metode itu ada berapa banyak sih dalam perfumery? Nah, Steven jawabnya lebih banyak metodenya daripada perfumernya. Banyak soalnya juga perfumer dulu juga coba-coba juga ya. Iya. Artinya ya sebuah metode itu tidak bisa dari satu saja gitu. Karena terkadang hal random pun ya udah itu metodenya. Gitu. Iya, gue mulai paham kan? Mulai paham. Iya. Karena, iya, misalnya lu telurnya udah mulai ini ya. Iya. udah mulai crack gitu. Iya, gue ngebayanginnya ya kayak kata pepatah juga banyak jalan menuju Roma nih, gitu kan. Jadi banyak cara juga membuat parfum itu kan. Iya. Iya, mau yang dari setidaknya gue lebih pede pakai Gojek. Nah, tapi orang lain lebih suka pakai Grab ke sana atau pakai kendaraan pribadi. Iya. Pokoknya ya gitulah ya. Ya. Tapi memang ada kurikulum yang resmi yang paten tentang cara membuat perfume. Adalah beberapa metode yang kita kenal. Kayak metode Karls, metode Jean Karls. Metode Qualia juga ada dari Edwin Runutska. Jadi memang metode yang kayak yang memang kalau kita mengecam pendidikan seperti di Givaudan atau ISIPKA, mereka punya gitu metode mereka yang ada lah, teruji, betul. Ada memang itu ada. Iya, jadi ya iyalah kalau orang random terus metodenya dipakai, kadang juga persentase untuk berhasilnya gitu kan. Iya. Sangat kurang, apalagi orang-orang belum tentu cocok gitu. Kalau misalnya udah punya metode yang udah dipercaya banyak orang gampang ngikutin gitu kan itu. Tapi sebenarnya gini Bang, terkadang itu bukan karena orangnya cocok atau nggak cocok. Apa kan? Yang berpengaruh itu hasil akhirnya si karya. Oke. Karena bisa saja saat ini misalkan Bang Iman nggak cocok dari metode A. Tapi ternyata metode itu cocok untuk hasil parfum yang sebuah parfum yang lain. Itu atau misalkan saya nggak cocok, saya belum cocok dengan sudut pandangnya Bang Iman. Tapi kalau dipikir-pikir bisa saja kalau ketika saya mau membuat sebuah parfum dengan scent yang berbeda, justru lebih cocok pakai metodenya Bang Iman. Mungkin juga ya. Bukan mungkin, memang itu yang terjadi. Memang Misalnya seperti nih, itu. kalau kayak gitu, misalnya bisa nggak dikelompokin? Misalnya kalau membuat aroma kayak marin gitu kan beda sama yang tadi woody kan. Nah itu ada, misalnya kalau marin cocoknya pakai metode ini gitu. Ada nggak gitu? Ada. Oh, iya. Ada. Pola patternnya itu ada.
Ya maksudnya beda dengan yang tadi bikin body gitu kan. Iya, Tadi iya. yang floral yang itu. Oh. Jadi sebenarnya kecocokan metode itu bukan dari pribadi seseorang, tapi dari apa yang ingin kita capai. Dan pengetahuan juga kan, nggak tahu kan kalau ada metode-metode kayak gimana. Kalau otodidak nggak diajarin. Nyari sendiri banyak waste-nya juga ya kan, waktunya lah, biaya itunya. Nah, kalau misalnya tadi gue pengen ini deh, jadi pengen membandingkan ya. Kan tadi udah tuh ngebandingin antara otodidak dengan yang diajarin di itu tuh. Ya. Nah itu tadi gue bingung jadi nanya apa. Kira-kira seberapa ngebantu sih kalau misalnya orang nih udah sama-sama ini apa namanya pengen pengen jadi perfumer lah gitu. Iya. Lebih kalau kan sekarang zamannya udah banyak ini ya kayak apa banyak YouTube yang ngajarin segala macem. Nah terus dibandingkan menempuh pendidikan gitu tentang perfumery. Nah, nah lo bandingin dah tuh, maksudnya nih dari sudut pandang lo, kan lo pasti ngeliat lah teman-teman kita juga sekitar banyak yang otodidak atau yang ada yang juga yang menempuh pendidikan. Nah itu bedanya apa gitu? Bedanya itu oversimplified. Oversimplified, banyak istilah gue kagak ngerti. Ibarat kenapa oversimplified Bang Rial? Karena oversimplified itu yang saya maksud terlalu mensimpelkan dalam membuat sebuah parfum. Iya, biasanya kalau ngajarin campur-campur aja udah gitu. Iya. Kalau gagal bikin lagi gitu. Pertama itu artinya begini, membuat parfum itu yang berseliwerannya sepertinya mudah. Kelihatannya kayak membuat parfum itu adalah suatu karya yang mudah. Iya. Padahal sebenarnya kan membuat parfum itu tergantung seberapa nekat lo gitu. Tapi kalau seberapa berani lo. Nekat gitu. Tapi kalau nggak punya basic knowledge-nya juga. Iya. Iya. Percuma juga benar. Iya, jadi seberapa berani lagi, sih. Jamu lagi. Iya kan percuma kalau belajar. Nah itu dia. Oh jadi ya banyak sih apa ya? Coba deh. Gue pengen nanya deh, lu belajar ke Amrik itu cost-nya berapa waktu itu? Di tahun berapa? Cost-nya berapa? Sebenarnya recently baru kok, nggak yang kayak 10 tahun yang lalu, sekitar 4 tahun yang lalu, dan itu kalau dihitung-hitung ya berapa ya? Total sama lu tinggal deh boleh, jadi biar ada nyaru dikit. Berapa ya? Ya kurang lebih 3 digit lah. Oh, ratusan juta lah ya pokoknya. Ya, segitu. Sebenarnya kalau dibandingin dengan orang kita otodidak atau kita belajar sendiri gitu, banyak yang tadi gue bilang banyak waste-nya kan. Iya. Nah itu kemungkinan juga buang-buang duitnya mungkin ya nggak nyampe segitu sih, cuman tergantung kemampuan finansialnya. Kadang ada yang berani juga pakai barang-barang bahan-bahan raw material yang mahal buat uji coba gitu. Sebenarnya yang menguntungkan kita kalau kita belajar di luar itu adalah semacam bukan komunitas tapi seperti after sale-nya. Karena kita bisa punya akses langsung ke mentornya yang sewaktu-waktu kita kayaknya butuh bantuan nih, butuh phone a friend nih. Kayak gue gak terus nih, kayaknya butuh phone a friend nih, butuh mentor. Iya, pokoknya sudut pandang lain yang emang dia tuh ahli gitu. Iya, kan. memang dia bisa, mungkin kita keskip gitu, lupa dan sebagainya. Jadi diingatkan lagi dan diingatkan lagi. Itu sih yang poin plusnya banget sih. Punya komunitas yang maksudnya ya jago tapi mau nge-share itu kan susah banget. Iya, betul. Jago tapi mau nge-share itu yang waduh. Nah udah lulus tuh ya, udah lulus. Terus sekarang bikin mengajarkan cara bikin parfum. Iya, mengajarkan cara bikin parfum. Jadi sebenarnya approachment tujuan kita itu lebih ke komersial dan artisanal atau komersial dan artisan perfumes. Jadi artinya kita ingin membuat sesuatu yang artisan tapi tujuannya untuk komersial. Nah itu pasti maksudnya kayak gimana tuh? Itu kan dua kata yang bertolak belakang bahkan ya. Betul. Tapi begini, kalau kita lihat sejarah apa sih itu artisan perfumery? Itu ada sejarahnya. Jadi tahun 1976 itu ada seorang perfumer namanya
Jean Laporte. Dia bahasa Prancisnya oke lah. Jadi sejarahnya seperti itu. Jadi Oke, nama beliau adalah Jean Laporte tahun 1976. Beliau itu punya maison, punya rumah fragrance sendiri. Fragrance house gitu. Iya. Namanya L'Artisan Parfumeur. Nah, gue nggak bisa tuh nulisnya gitu. tuh gimana. Dia punya house produce apa sih rumah ya, kita bilangnya apa sih? Iya, maison itu kayak Maison. rumah ulik. Rumah ulik. Iya ya kayak Iya. Maison de Ya. MFK. Ini maison asli. Rumah produksi. Ya, rumah produksi. Oh, rumah produksi. Ya. Iya, seperti studio ini bentar lagi jadi maison nggak ini? bisa jadi. Amin. Nah, terus dia gimana emangnya tuh? Jadi salah satu alasan dia untuk membuat sebuah karya yang artisan. Menurut dia artisan itu adalah sesuatu yang menggunakan, pertama karakteristik artisan itu ada 3 sebenarnya. Oke. Ini bukan saya ngomong ya, ini Jean Laporte. Jadi kalau referensi ini buat kita gitu juga nih ya nggak sih? Jadi menurut beliau itu ada 3. Pertama, menggunakan high quality materials. Jadi bahan baku yang berkualitas tinggi. Oke. Baik dari sintetis maupun natural. Itu yang pertama. Lalu kalau kualitas tinggi, misalnya kayak bedanya apa? Misalnya mungkin essential oil apa misalnya nilam. Enggak juga. Enggak gitu. Definisi kualitas. Nilamnya kualitas grade apa gitu? Enggak juga. Definisi kualitas dalam kosakata parfum itu ada 2. Wih, ini lebih dalam lagi nih. Pertama, kualitas dari hasilnya. Oke, hasilnya. Dan kualitas dari karakter aromanya. Itu 2 hal yang berbeda. Kenapa? Karena ada yang disebut dengan hasil prosesan. Kayak misalkan contohnya misalnya let's say patchouli misalnya. Ya, patchouli. Nah, ada yang disebut dengan odor karakteristik. Jadi artinya patchoulinya ini itu berkualitas apakah dari segi hasil prosesan atau dia berkualitas dari arah aroma yang diinginkan. Itu 2 hal yang berbeda soalnya di dalam perfumery. Dan memang ini ada jebakan Batman memang tentang arti kualitas dalam bahan parfum. Ya kan, tapi sekarang nih di Indonesia lagi mau distandarkan, misalnya mesti pH-nya sekian yang bisa masuk ke pasar. Itu kan buat petani-petani essential oil ya maksudnya. Pemerintah sendiri lagi bikinin standar tuh ceritanya, terus bisa diuji di lab gitu. Iya. Nah, misalnya waktu manen nilamnya itu akarnya atau batangnya nggak terlalu banyak masuk gitu, kayak gitu mungkin ya. Iya, kayak lebih gitu. Kayak gitu. Enggak juga. Mungkin kalau untuk standar produksi iya. Itu sebenarnya standar produksi itu cukup panjang ya ininya ya. Iya, alurnya panjang karena bukan hanya dari kalangan perfumer tapi dari kalangan dari petani dan sebagainya. Tapi yang mau saya fokuskan ke sini lebih ke karakteristik aromanya. Jadi kalau misalkan thyme X linalool itu kayak ini thyme-nya ini lebih kemana? Lebih berat kemana scent-nya? Itu yang dimaksud dengan kualitasnya. Jadi kita juga mesti tahu nanti kalau pakai misalnya keluaran brand ini sama brand ini misalnya kan beda tuh kualitas yang dimaksud. Iya. Nah nanti kalau mau lebih earthy pakai vetiver yang dari sini. Betul. Oh gitu. Lebih Betul. ke kualitas yang itu. Betul. Jadi Hedion misalkan kita ngomongin sintetis ya. Iya. Hedion HC dengan Hedion yang biasa dari segi kualitas produksi memang benar Hedion HC lebih bagus karena memiliki tingkat isomer yang lebih besar karena aslinya methyl dihydrojasmonate itu 9:1 cis isomernya gitu. Tapi kalau kita merujuk formula-formula master perfumer, posisi Hedion HC-nya itu terkadang lebih rendah dibanding Hedionnya. Kalau berpikir secara logika, harusnya Hedion HC-nya yang lebih tinggi dong.
Karena orang awam akan melihat ini kualitasnya lebih besar. Padahal gitu. tidak. Yang dimaksud kualitas di sini adalah dia mau mengejar arah aromanya. Ya gue paham mulai sekarang. Iya. Gitu tuh. Itu salah satu maksudnya kriteria menurut si orang Prancis tadi. Iya. Salah satu apa namanya kualitas yang dimaksud itu apa? Terus apa lagi selain kualitas kan? Ini bukan out of the box tapi unconventional, tidak umum. Iya. Mungkin kayak wangi yang nggak umum. Tidak umum. Oke. Wangi yang tidak umum. Seperti tuberose sama leather, seperti karya saya. Ya. Jadi misalnya, jadi intinya si artisan itu berani menembus kayak kan biasanya ada parfum yang mass pleasing gitu. Nah ini berani nyeleneh gitu. Sebenarnya artisan itu apakah dilarang untuk mass pleasing? Enggak. Justru artisan itu kerjanya double. Dia udah nyari yang sesuatu yang unik, dia juga harus bisa untuk mengkomersilkan. Jadi artisan itu ya capek. Kayak double. Kayak zoologis gitu kan, dia aneh-aneh tapi ya orang-orang jadi pada suka dan itu berhasil dong berarti. Berhasil, ya. Berarti dia emang pantas tuh disebut si performernya artisan. Iya. Nah, yang ketiga, ketika dia sudah bisa untuk mass product, maka dia masuk kategori niche. Jadi sebenarnya artisan dengan niche itu sama, bedanya jumlah produksinya. Baru tahu nih gue. Berarti gue udah termasuk mana dong? Gue misalnya ini udah bikinnya udah kira-kira satu varian nih. Si ini satunya masih ya 50 sampai 100 lah satu varian, tapi dari Pixel Potion. Mungkin kita nggak lihat dulu dari harganya ya, tapi kita lihat dulu dari value bahan baku yang digunakan, apakah konvensional atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, konvensional dalam arti kata apakah aromanya memang benar-benar out of the box. Kalau memang itu masuk dalam kategori out of the box, secara otomatis menurut definisi l'artisan parfumeur, dia artisan. Berarti gue artisan kan. Jadi gini, kalau dulu nih banyak kan ya banyak narasumber juga bilangnya maunya scent creator, kayaknya masih awal ya. Terus perfumer indie, gitu. Nah itu jadi artisan gitu. Nah itu ya juga sih, maksudnya dari secara jumlah produknya juga yang dikeluarkan waktu nge-batch gitu juga beda ya. Beda. Tercerahkan gue kan. Ya maksudnya kalau ada yang nggak setuju ya, kalau nggak ada yang setuju mungkin punya pendapat lain ya. Tulis di bawah. Kita debat terbuka ya. Sekalian debat sama itu l'artisan parfumeur sekalian. Ya kita saling kasih insight aja gitu. Mungkin teman-teman yang ternyata pernah belajar yang di Perancisnya. Kalau beliau kan di Amrik. Nah, ternyata kalau di Perancis beda lagi nih. Kita gimana? Ngomong aja udah langsung ada kita debat ya kan. Ya. Salah satu niche atau gimmick yang diberikan oleh Institute for Art and Olfaction itu ya saya ngomong aja sih. Karena itu masuk ke dalam website mereka. Kenapa alasan mereka mau mengajarkan perfume? Karena mereka itu muak dengan perfumer Prancis. Asli. Jadi memang kayak nyari musuh. Iya, bukan nyari musuh tapi revolusioner. Karena pertama menurut mereka metode Prancis, artisan-artisan Eropa, parfumer Eropa itu terlalu mengeksklusifkan diri. Mau bikin ini baru kali ya. Menurut sudut pandang mereka, parfumer Prancis itu lebih merasa dirinya mereka titisan Tuhan kayak gitu. Ini ada di website mereka. Ini ada di website mereka. Artinya mereka tujuan utama mereka untuk membuat institut ini itu untuk memberikan adanya batasan di dalam membuat parfum. Ya, jadi kalau mau belajar pun nggak perlu harus ke Perancis kan? Iya, gitu. Iya benar juga sih.
Kalau yang Le Labo itu kalau nggak salah brand apa tuh dia? Brand Amerika bukan sih? Bukan. Iya. New York dan Paris. Dua. Kalau dia malah dua-duanya Dua-duanya. gabungin dia gimana? Tapi anak nggak juga. Beberapa mentor di Institute for Art and Olfaction itu dari Prancis. Oh, oke. Dan master perfumer yang Oh. dari Tom Ford gitu-gitu. Ralat bukan pengkhianat. Bukan. Seperti Christophe Laudamiel yang bikin Tom Ford, I see, parfum-parfumer I see. dari Tom Ford, Christophe Laudamiel itu mentor di. Emang dari awalnya dia dari Prancis gitu kan. Ya memang orang Prancis. Orang Prancis. Iya. Dan dia merasa iya juga sih gitu. Dia merasa kayak iya juga ya gitu. Bukan yang rebel gimana kan. Tapi nggak apa-apa lah kalau tadi kan misalnya gue bilang tuh Sasuke sama Naruto kan, jadi ada rival Iya, tuh. Nah, ada jadi rival. setidaknya industri parfum jadi berkembang Iya, pesat lebih tuh. dinamika, ada Iya, dinamikanya. betul. Betul. Seru banget kan anjir ngomongnya. Kita udah berapa menit sih? Gue ngitungin. Jangan ini baru sebentar. Nah, kita lanjut nih. Kan dari tadi nih lu udah balik nih dari bentar. Ke gue dulu kameranya. Nah, jadi kan tadi udah balik nih dari USA dan itu. Nah, kenapa lu nggak memutuskan untuk jadi kayak perfumer di brand-brand gede, misalnya kayak Mane atau Givaudan yang di sini kan baru buka tuh. Nah, kenapa malah bikin kelas atau ini sendirilah gitu? Pertama karena balik lagi sih ke filosofi di balik belajar ke Institute for Art and Olfaction. Artinya tidak mau terikat eksklusif terhadap sesuatu di bidang parfum secara eksklusif. Oke. Karena itu kan salah satu tujuan dari institut mereka. Jadi sinkron lah gitu. Diajarin nurun. Gitu. Jadi pengennya itu semua orang bisa membuat perfume seperti itu. Tapi bisa atau tidaknya seseorang itu dilihat dari tolak ukur seberapa besar niatnya. Gitu. Ngerti. Nah, dari itu nyambung gak tuh sama si murid-murid yang datang ke lu nih gitu? Pada biasanya yang dicari memang seperti itu atau ada yang cita-citanya gue mau kerja di Givaudan atau gimana? Sangat generik sih. Jadi benar-benar nggak ada pendataan sih, nggak ada mapping bahwa harus ini harus itu, nggak ada. Memang Okay. anyone bisa ikut belajar, siapapun bisa ikut datang. Gue juga gue kayaknya masih cupu Batman. Belajar lah. Tetap kelas lah begitu. Tunggu, gue mau debat. Oke, silakan. Katanya nih di beberapa ini kan gue beli, maksudnya gue cukup support sama hasil-hasil produk lokal ya. Nah, ada beberapa murid lu nih yang ngeluarin produk ya tentunya. Terus ya pokoknya nanya-nanya dulu lah sebelum beli atau sesudah belinya. Nah, di lu itu katanya kalau diajarin nggak didilut. Bener? Iya bener. Nah, kalau menurut gue itu kan suatu keharusan ya menurut gue. Nah, itu kenapa kalau menurut lu? Begini, karena kalau ini US ya. Kalau Ini kita yang diajarin di sana juga nih? Iya. Oke. Kalau kita dilute itu harus fair. Misalkan kalau kita pakai 20 raw material, iya, semuanya harus didilute. Ya, betul itu. Nah, terkadang kita menggunakan bahan baku itu terkadang ada yang nggak perlu didilute dan ada yang perlu didilute. Nah, sehingga kalau case-nya sudah seperti itu, daripada bingung, lebih baik tidak didilute, apa yang perlu didilute. Nih misalnya As simple as that. lu misalnya beli Galaxy Led dari gua pasti 50% itu Iya. dilute-nya kan. Iya. Nah, kalau lu pakai sama yang pure tadi nggak di-dilute gimana? Nah, ini salah satu kesalahan pemula bahwa adanya mencampurkannya antara relasi antara aroma dengan performa. Itu suatu hal yang berbeda dan nggak bisa dicampur. Karena kalau kita melihat data dari Perfumers World tentang impact, bahwa nilai impact Galaxy Led yang 50 dengan nilai impact Galaxy Led yang pure itu sama. Betul banget. Nggak nyusahin ngerok-ngeroknya kan, Iya. karena dia sangat Itu kental ya. Gitu kira-kira. Aduh, itu tapi ya gitu maksudnya ada juga nih di
di toko-toko online, Iya. Jadi tuh gue pernah, gue males banget beli yang dari supplier ini karena mungkin lagi di sananya belum siap ready atau kayak gimana yang di langganan gue. Gue beli dari online, encer banget gitu. Nah, tapi gue jadi ragu gitu kan sama diri gue. Gue kalau pakai ini, jadi hitungan gue yang selama ini beda dong gitu. Iya. Ya kan? Karena sebenarnya di tempat kita belajar itu ada juga kok, diajarin juga kok sebenarnya dilute. Jadi siapa tuh yang ngomong tuh? Dikasih tahu, tapi nggak semua. Di kelas lu diajarin dilute. Ada iya. Tapi bukan semuanya di dilute semua, enggak. Tuh dengerin no. Kayak aldehyde itu pada Aldehyde. pasti di dilute Oh sih. iya dong, kenceng itu banget pasti itu. gitu-gitu. Jadi Tapi etil maltol. Tapi diajarin nggak misalnya kalau si aldehyde ya biasanya di dilute-nya itu misalnya 20% atau 10% gitu nggak? Iya, diajarin. Diajarin ini rata-rata kalau aldehyde segini, tapi kalau Iya. misalnya yang galaxolide tadi 50% juga apa gitu kan. Iya, jadi artinya rata-rata 80% itu non dilute memang. 20%-nya ada yang di dilute. Kok enggak yang serta-merta agak gila aja sih. Iya, kalau Aldehyde nggak di dilute. Iya. Ya, pokoknya kita kan ada beberapa ini ya, bagi yang belum ngerti ini baru yang mau mulai. Jadi raw material itu ada yang kuat banget, kayak aldehyde, wakmos, apalagi tuh kan, kasih tau dong. Bantuin gua. Ambroxan betul Yang ambroxan. kristal, Pokoknya- mentol kristal itu juga perlu di Tadi Veramos nggak terlalu sih menurut gue ya kan. Nggak ya? terlalu sih. Nah, ya pokoknya ada yang strong banget, bahkan sampai lu nyimpennya itu mesti sampai di kulkas sendiri atau di pokoknya yang nggak tercium lah gitu. Iya. Soalnya kalau sekali itu kebuka dikit ya, itu tuh bakalan satu rumah lu atau tetangga lu kena gitu. Baunya atau wanginya gitu kan. Nah, itu mesti didilut gitu. Ya, bener ya? Benar. Kalau definisi metode Prancis, mereka itu bergantung pada dilutan atau dilution. Nah, mungkin gue termasuk yang ke arah sana. Kalau parfumar Eropa memang kayak misalkan di Gallimard itu diajarin, kalau main ke sana di Gallimard itu nanti diajarin kayak kalau dipakai memakai bahan baku yang ini untuk aroma ini, kamu pakainya ngedilute segini persen ya. Jadi diluting itu salah satu komponen yang utama di dalam metode mereka. Ada yang kayak gitu. Itu otak gua kayak gitu, guys. Ada yang kayak gitu kok. Ada yang kayak gitu kok. Tapi sebenarnya kalau dari lu sendiri nggak terlalu penting lah ngedilut, asal si ininya nggak, raw materialnya nggak terlalu strong gitu kan. Artinya kita harus bijak sih. Artinya harus bijak bahwa ada material yang memang harus didilute. Iya. Tapi setuju. tidak semua. Kalau gue sih semua di-dilute, tapi dilute-nya itu yang jadi menurut gue seni sendiri. Tapi kalau semuanya di-dilute itu nggak apa-apa karena fair. I see. Harus adil dong. Nggak, tapi kalau dilute-nya ada yang 80%, ada yang cuma 20 gitu. Itu menurut lo fair nggak? Fair? Fair ya. Fair. Selama di-dilute gitu. I see. Jangan di-dilute terus campur sama yang nggak dilute, jadinya nggak balance. Jadi memang harus memilih apakah memang mau di-dilute semuanya atau sebagian. Kalau gue ngajarinnya misalnya memang rata-rata oke lah 20% gitu, tapi memang ada beberapa material yang justru dilute itu menurut gue sebagai tantangan. Jadi kalau lu ngedilute ini tuh kira-kira gue ngebayang ini sih kayak power level lah gitu. Power levelnya Hedion sama aldehyde ini gitu. Nah ini kalau kan tinggi banget nih, Hedionnya kayak ketinggalan nih, pasti mesti banyak kan tetesannya kalau kayak buat nyamain. Nah terus ini yang didilute gitu, jadi kayak main power gitu. Nah ini otak gue aja ya, maksudnya hasil studi gue aja gitu. Nah itu baru tuh dari dia udah setara gitu. Nah ini jadi maksudnya yang mungkin yang dibilang fair gitu. Jadi kalau dia walaupun ini 20% ini masih 80%, jadi pas waktu kita tetesin satu dia begini, dia tetesin satu dia juga segini gitu. Itu kayak gitu masuk nggak di lo tuh? Enggak. Ayo kita debat. Karena yang kalau dari gue ya, yang gue dapat ya, pemahaman yang gue dapat, salah satu tujuan dari diluting itu adalah untuk mencari long dry down.
Long dry down. Yes. Oke. Ini istilah baru lagi nih. Nah, long dry down itu apa yang dimaksud dengan long dry down? Long dry down itu ketika parfum kita sudah fase dry down di kulit, tapi udah masuk base-nya, tapi ada tertinggal 1 atau 2 aroma yang berbeda dari base note yang kita tunjukkan atau base note yang kita informasikan ke publik. Terus maksudnya kenapa dia di dilute? Karena ternyata ada beberapa raw material yang dia akan muncul ketika di long dry down. Dia nggak muncul dari awal sampai dry down. Dia munculnya di long dry down. Dan itu banyak. Contohnya misalkan ada satu material namanya ambrosenite. Ambrosenite ini kalau kita lihat referensi aromanya itu untuk membuat aroma oud atau agar wood. Tapi tahu nggak, ambrosenite itu kalau di dilute kecil dengan persen sedikit, 1% atau bahkan 0,1%. Oke. Terus masuknya dikit di formula, itu bisa nge-extend white floral. Itu long dry down. Oh, itu maksudnya dry down. Jadi dia muncul nanti. Kalau tadi kan maksud gua power ya, kalau ini lebih cenderung ke fungsinya dia. Iya, fungsinya dia. Bagus sih, ngolek lagi. Iya. Ya, kalau gue sih ya tadi yang gue bilang ya, maksudnya lebih ke power levelnya. Terus kita bisa mengulik atau mencampurkan aroma tuh jadi lebih mudah karena dia powernya tuh selevel gitu sih. Sebenarnya kalau menggunakan argumen bahwa power levelnya A, B, dan C itu bisa terbantahkan dengan menggunakan bahan baku yang memiliki power level yang sama. Gimana tuh maksudnya? Misalkan kita punya raw material A, menurut kita ini terlalu tinggi powernya. Iya. Bagaimana caranya mereka bisa bersinergi lah atau bisa saling gas rem. Ya kita memasukkan bahan baku dengan power level yang sama. Iya, susah dong. Gue pernah kayak gitu ya. Dulu sebelum ini kan gue pakainya IO doang nih ceritanya nih. Essential oil doang nih, nggak pakai natural isolate tuh nggak pakai gue zaman dulu. Dari brand apa? Banyak. Oh my god. Heavy Green, terus Darjeeling kayak gitu-gitu ya, gitu. Maksudnya. Siap. Kayak IO-IOan gitu. Okay. Nah, tapi ya itulah maksudnya kan itu beda-beda banget tuh. Gue masukin 1 tetesnya pepayanya si ini sama 1 tetesnya mungkin IO apa lagi nilam misalnya. Nah itu 1 nilam aja mesti aduh kok ini jadi kenceng banget ya gitu. Nah itu akhirnya dulu sih kalau gue ya jadi kayak kebuang gitu. Misalnya tetesannya ketambahan gitu. Gue mesti nggak tahu nih ininya apa 5 tetesnya ini ternyata cukup 1 tetesnya si aroma material B gitu. Kayak susah banget, kayak gue mau nyari efek ini tuh susah gitu. Gitu sih. Rata-rata ya. Mentor-mentorku juga yang dari lama-lama itu salah satu tujuan mereka nge-dilute itu untuk mencari efeknya, bukan power levelnya. Ya itu efek bener. Karena kalau power level mereka mengakalinya dengan mencari bahan baku yang lain, lebih ke substitut jatuhnya ya. Iya, untuk mengetemper bahan yang sudah kencang di awal tadi. Misalkan, kayaknya ini geranulnya terlalu kencang nih misalnya. Ya kita cari bahan lain yang bisa menyamai power level dia sehingga tidak dianya jadi tone down gitu. Sebenarnya bukan tone down, tapi berharmonis dengan yang lain sehingga tidak mengganggu, tidak berkesan mengganggu. Nggak terlalu tajam sendiri gitu. Iya. I see. Banyaknya yang mesti. Ternyata teknik-teknik bikin parfum tuh banyak ya. Iya, non-stop ya. Itu tadi yang lu bilang metode-metode sebenarnya lebih banyak daripada parfumernya. Iya. Karena satu parfumer menggunakan banyak approach. Kayak gue juga ngerasain sih waktu dulu gue metodenya kayak tadi masih IO itu. Iya. Metodenya beda nih sama gue pakai natural isolate kayak gitu-gitu. Iya, tentu. Benar. Ampun. Ya setidaknya jadilah parfum. Kan in the end outputnya
Iya, outputnya. In the end, Tadi outputnya. metode itu ya bisa aja tadi ada yang cocok sama Bisa aja satu random, orang, ya. bisa aja random, Mm-mm. dan bahkan randomness itu adalah sebuah metode, Nah, gitu, iya, gitu argumennya seperti itu. Emang mesti berani mencoba sih Iya. metode-metode baru bahkan yang nggak diajarin gitu kan Iya, ya. iya. Waktu itu ada yang ngerebus apa gitu pakai di dalam bambu. Iya nggak sih? Terus wah itu apa berubah ya wanginya ya gitu kan kita bingung gitu Iya. karena waktu kita nggak tahu waktu masih jadi raw material dan setelah di rebus pakai bambu Iya, gitu kan dia akan apakah berubah. berubah kayak gitu-gitu. Nah itu mungkin metode siapakah atau Iya. apa gitu. Iya. Iya, tapi kita kan yang lihat video doang gitu. Beda ya. Mesti tahu juga tuh. Nah, itu gimana tuh? Maksudnya perlu nggak sih menurut lo nih kita ngajarin orang. Nah, kita perlu nggak sih ngasih tahu ini raw materialnya gini loh kalau sebelum kita pakai metode ini gitu. Yes, kalau gue sih lebih simpel sih. Kalau gue lebih simpel ngasih taunya bahwa raw material ini ibarat aktor dan aktris. Oke. Ketika kita mau membuat sebuah film, Mm-mm. bisa saja perannya memiliki peran yang berbeda-beda. Ada yang dari satu material itu bisa jadi antagonis, bisa jadi protagonis, tergantung dari arah cerita filmnya. Sesimpel itu. Jadi artinya mereka itu diibaratkan seperti pelakon. Dan pelakor lagi. Jadi ibarat aktor dan aktris. Aktor dan aktris. Iya, jadi movie-nya itu atau filmnya itu adalah karyanya, dan raw material ini adalah memiliki peran-peran tertentu di Ada karya. yang figuran. Ada yang figuran. ada yang Tapi bisa cameo. jadi figuran itu di film lain bisa jadi pemeran utama. Ah iya, Gitu. iya. Iya kayak film-film Avengers sekarang kan? Iya. Wow, sampai film. Ya kan lu tadi ininya Iya, film. kurang lebih kayak Kalau gitu. Musik gua musik nih. Simpelnya gitu sih. Iya betul. Iya. Nah ini tadi kan gue nanya nih, yang tadi misalnya di kelas lu tuh diajarin nggak misalnya nih si Nilam sebelum lu pakai metode ini wanginya gini, setelah dikasih metode wanginya kayak gini gitu. Ada tapi nggak diajarin dari awal sebenarnya. Itu masuk ke kelas yang selanjutnya intermediate advance, Ah, malah malah posisinya itu lebih di advance. si Artinya kalau kita mau membuat fougère sama chypre untuk bahan baku yang sama, itu memiliki persentase yang siper berbeda. guys, siper. Bahasa dia beda. Ya gitu deh pokoknya. Nah, iya ngerti. I see. Jadi ya memperlakukan raw material kalau berbeda ya hasilnya akan berbeda juga kan. Iya. Gitu. Iya. Itu sih intinya kan. Seru, perfumery itu ibarat samudra yang kita tuh akan selesai seumur hidup sih. Seumur hidup banget Iya, kan. seumur hidup serius. Kalau misalkan ada yang mengeluh mungkin teman-teman di rumah ya, bikin parfum, aduh udah 3 tahun nih main parfum gini-gini amat, belum ada parfum yang karya yang coba seumur hidup. Karena Mungkin dia jenuh aja sih iya. kan gitu. Mungkin belum Jenuh. belanja atau belum belajar sama Mr. Real ya nggak sih? Tapi Iya. terkadang ya menurut kita tuh nggak masuk ya, tapi orang lain masuk loh, atau sebaliknya. Nah, ya subjektifnya. Iya, subjektif orang itu beda Yang juga. masuknya tuh masuk apa nih? Hasil karyanya. Hasil karyanya udah oke gitu. Iya, tapi menurut dia kayaknya kurang kompleks. Tapi kan ada parfum yang simple gitu, nggak perlu yang kompleks. Dan itu ada marketnya. Betul. Kalau nggak ada marketnya, dari dulu Jo Malone udah collapse karena parfum Jo Malone itu rata-rata sederhana, simple aromanya. Betul banget. By the way, sekarang yang ngerjain Jo Malone bukannya Jo Malone ya sekarang? Iya, Iya kan? Dibeli ya? dibeli lagi. Ini. Sempat Estee Lauder kan. Iya. Iya. Tuh. Nah itulah. Nanti itu bahas di lain waktu aja. Kita ngegosipin perfumer luar gitu. Nah ini kalau misalnya nih orang datang ke lu minta diajarin, ekspektasinya apa nih? Misalnya gue baru belajar banget nih, itu baru pengen belajar perfumery. Ekspektasi nomor 1, jangan berharap bisa
cuan langsung jualan parfum. Kenapa gan emang nggak boleh atau boleh tapi yang paling pertama niat untuk belajar itu untuk memperkaya diri, untuk memperkaya wawasan. memperkaya diri, memperkaya wawasan. memperkaya wawasan. Bukan untuk langsung bisa jualan. Itu bisa diekspektasi ketika beberapa kali atau mengikuti kegiatan-kegiatan yang lain. Nggak bisa yang satu kali ikut kelas terus langsung oke, besok jualan. Nggak kayak gitu juga sih. Tapi ada nggak sih yang kayak ini orang udah kayaknya ada bakat lah, kalau kita bilang kan sebagai guru bisa lihat tuh bakat-bakat mereka tuh kan. Benar. Nah ini ada nggak satu orang misalnya beberapa atau satu orang yang emang nih orang udah kayak gampang banget deh masuk ke perfumery gitu, jadi besok pun dia udah diajarin ini tuh udah bisa gitu. Rata-rata hampir semua sih. Jangan emang karena perfumery itu murah untuk yang rata-rata hampir semua itu mereka punya bakat. Hanya saja kesepian. Lonely, kenapa kesepian kan? Iya, jadi sebenarnya salah satu alasan mereka belajar juga itu biasanya karena kesepian karena merasa selama ini dia sendiri. Oh, maksudnya juga sebenarnya harusnya mereka ikut komunitas kah atau itu gitu. Jadi belajar juga dari sudut pandang orang lain gitu. Iya, kan, ya? Betul. Sebenarnya bakat-bakatnya banyak yang sudah punya bakat dari awal, itu banyak. Kalau yang nggak ada bakatnya pernah nggak? Pernah. Udah diajarin meletak gitu. Lama lagi jawabnya. Pernah. Ya, aduh. Pernah. Terus lu apain kan? Lu bilang ini, aduh. Gimana? Gue kasih kuis aja. Gue sih pernah aja. Mungkin karena ya maksudnya waktu itu emang karena janjian aja sama temen-temennya, janjian ayo kita ikut kelas ini gitu kan. Iya. Tipe-tipe sosialita. Tapi emang mungkin karena emang nggak tertarik ke arah perfumery, cuman karena pengen bareng-bareng ayo have fun gitu kan. Sebenarnya juga sebagai relaksasi juga sebenarnya kan bikin begitu kayak benar. Healing kegiatan lain healing. Iya, tapi kalau buat perfumer yang serius kayaknya enggak deh nih orang gitu. Iya, ada kok kayak gitu ada. Jadi kalau udah kayak gitu udah kayak ya udah kalau kita kuis dulu ya. Karena udah kayak mau gimana nih, ya udah kuis dulu aja gitu, kuis dangdut. Kuisnya pakai Kahoot gitu atau gimana? Apa dikasih apa? Iya, games gitulah, main games jadinya. Ampun juga sih. Iya, ada juga sih yang ada seperti itu. Tapi kalau dilihat-lihat lo, ini pertanyaan ini sih klise. Jadi dari murid-murid lu tuh, lu tahu nggak sih misalnya proses mereka sekarang gitu kayak gitu masih kayak keep in touch atau masih keep in touch? Ada yang emang udah ngeluarin brand masih gitu. Keep in touch. Ada yang emang belum berani ngeluarin brands gitu. Sebagian ada yang sudah mengeluarkan brand, sebagian ada memang latar belakangnya mentor. Oh, jadi malah ngajarin lagi gitu. Iya, bukan ngajarin lagi, memang dari awal mereka memang pengajar, terus belajar lagi di tempat gue. Ternyata guru belajar sama guru. Ya kita sebenarnya ilmu pengetahuan itu kan luas ya. Iya, luas. Terkadang guru jadi murid jadi guru. Iya. Yaudah kapan-kapan gue kasih kelas gratis. Gratis lagi kan. Gue diajarin dong kan gitu. Siap. Nah kayak jadi YouTuber ya. Kalau zaman YouTuber tuh influencer zaman sekarang tuh mintanya apa tuh namanya kalau yang dia nggak bayar tapi dia dipromoin gitu. Product placement. Product replacement bukan apa namanya? Ya exposure lah, gitu. Kayak gitu-gitulah. Iya. Barternya sama itu ya. Kita mau nyari duit ya. Gitu. Ya. Oke. Sebelum kita udah berapa lama sih nih kan? Ya Allah. Udah 1 jam ya. Iya. Ini kita lumayan juga nih waktunya
cepet banget kalau pengen dikulik-kulik. Jangan dong, kita masih buat konten berikutnya Iya, ya nggak? konten berikutnya, tema selanjutnya lah. Iya, lu deket kan rumahnya dari sini. Dekat. Wah, betul bisa Cuman diculik nih masalahnya gue. gue kalau lu bales tuh lama banget serius. Semua ngomong kayak gitu tuh, bukan cuma lu. Aduh, Semua yang di ngomong gitu. apa di DM, Instagram, sama di WhatsApp aja. Gue minta sama si Dekito kan waktu itu kan ya. Minta dong, gue kalau di Instagram lama banget dibalesnya. Nah, tau gak kenapa bisa kayak gitu? Kenapa? Nah, pembelaan lu apa kan? Pembelaan gue ada 2. Apa tuh? Sebenarnya terkadang itu gue udah ketik, cuma gue lupa kirim oke. itu sering. Serius. ADHD apa lu? Jadi kadang udah gue balas tuh, cuma abis itu gue kayak tinggal bikin kopi gitu. Abis itu gue lupa sebelum gue pencet oke. Ada yang kayak gitu. Ada yang kedua, gue ngerasa gue udah balas tapi ternyata belum gue balas. Ini namanya ADHD. Kelupaan, sih, iya. Gue ke psikologi. Iya. Ngetes diri sendiri gitu. Iya. Nggak apa-apa sih, maksudnya susah juga. Kalau itu mungkin buat teman-teman yang lain nih mau ikut kelas lu, itu kontaknya kemana? Bisa ke admin akademi, bisa langsung ke DM aja di DM. Instagramnya apa? Emang bener-bener akademiwanginusantara.id. akademiwanginusantara.id. Pakai iya. .id ya? Iya. Itu di Instagram. Hanya ada di Instagram. Kena itu kelas-kelas bodong ya kan? Ntar dia itu lagi ada poster, enggak gua nggak bikin itu gitu. akademiwanginusantara.id, nanti bisa langsung di DM aja, nanti ada admin kok yang akan balas. Gila kan ini udah ada adminnya. Kalau gua sendiri tuh yang masih kecil kan. Nggak apa-apa, mandiri. Iya, Mandi iya. sendiri. Nah, oke, terima Oke, kasih saya banyak. terima kasih banyak, Insight-nya. terima kasih. Gile. Gue langsung gitu kan, udah banyak banget ini sudut pandang baru bagi gue juga sih. Nah, Mungkin kalau gue malah nge-sniff karya-karyanya Bang Iman emang luar biasa sih. di ujung kejilat juga dia. Ya udah, thank you kan. Thank you so much.